Wanita Indonesia bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Oke, kita sambut pahlawan wanita Indonesia, Dokter Richard Lee dan Maria Vania. Halo semuanya pemirsa, apa kabar? Luar biasa. Gimana kabar Maria? Baik, sehat. Dokter gimana? Luar biasa. Kalau sudah tampil di sini pasti ini Ya. hari Minggu. Hari Minggu waktunya, apalagi kalau bukan program kesayangan kita, Tanya Dokter Richard. Dan saya happy banget loh. Beda banget antara YouTube Ya. dan program acara. Bedanya apa, Dokter? Bedanya kayak gini, kalau di YouTube ya saya tuh ngomong sendiri ya. Kalau ditanya Dokter Richard ini, saya bisa datengin korban. Betul. Ada Maria Vania, ada bintang tamu sebagai saksi nyata loh. Cantik-cantik lagi ya. Cantik-cantik juga. Dan mereka tuh jadinya apa ya, sebagai saksi bahwa benar nih yang ngomongin korbannya banyak. Banyak banget korban krim abal-abal. Betul banget, dan banyak juga loh yang DM ke aku ya semenjak Oh ya? episode pertama itu. Aduh, iya nih aku juga ngalamin yang krim abal-abal, gimana ya ini. Jadi masih banyak banget pertanyaannya, dan mereka tuh bingung kenapa baru ada Dokter Richard sekarang. Kemana aja Dok tahun-tahun kemarin? Nggak apa-apa, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Betul banget. Tapi kalau kita lihat yang kemarin itu masih nggak ada apa-apanya loh Maria Vania. Seriusan, ini udah parah loh. Benar. Setiap hari itu datang korban-korban ke klinik saya. Dan pastinya banyak di tempat lain juga. Nah ini salah satu gambar yang saya mau tunjukin bahwa lebih parah lagi, tapi bisa sembuh. Coba, Kita lihat ya. Kita lihat yuk. Wah. Waduh, dokter ini bisa jadi mulus kayak gini. Dan ini unik loh ceritanya. Pasien ini pada waktu saya obatin, Ya. itu protesnya dengan klinik saya loh. Kan bukan dokter yang ngebuat dia kayak gini, Makanya kita mau menyembuhkan. edukasi, justru kadang-kadang lucu. Pakai krim abal-abal, Ya. nuntutnya yang perbaikin. Mungkin dia kesel, depresi kali ya dok ya. So, semuanya butuh proses, tapi sekarang dia pastinya terima kasih banget, sudah seperti semula, cantik lagi seperti biasa ya. Ini buktinya langsung mulus banget. Kita lihat foto yang lain ya. Oke. Waduh, gede-gede banget dok. gimana rasa insecure nggak kalau punya jerawat gede-gede kayak gitu punya? Iyalah, males keluar rumah pastinya. Duh, ada gambar yang terakhir saya kasih lihat tuh. Oh iya. Ini Hitam, flek fleknya itu gara-gara benar-benar krim. nggak bisa ditutupin pakai bedak lagi. Tapi aku bingung ya sama dokter. Kan dokter ngapain ngasih edukasi? Kalau misalkan dokter nggak kasih edukasi, kan makin banyak orang yang datang ke klinik dokter. Benar juga. Tapi ini kan korbannya kasihan Maria. Iya juga Masa sih. depan orang loh. Bayangin kalau Maria yang seperti itu bagaimana? Jangan dong dokter. Makanya dokter bisa jadi pahlawan ya. Putus kontrak ya. Jangan dong. Aduh dokter ah. Makanya ada ketemu dokter kayak gini biar ngasih tahu ke kita semua kan manfaatnya. Itu kita menghindari krim abal-abal gitu. Permisi. Sorry, hai. Ini benar tanya Dokter Richard? Oh siap, saya Dokter Richard. Oh, halo. Saya Mano. Halo. Ya ampun dokter. Mano Hara. Mimpi apa kamu kedatangan bidadari kayak gini? Kalau pasiennya kayak gini saya betah nunggu di klinik. Silakan duduk Mano. Silakan. Apa kabar? Baik, makasih. Apa ini yang mau dikonsulkan dengan saya? Saya bingung ya kalau pasien cantik kayak gini punya, apalagi yang mau dikonsulkan? Iya, udah cantiknya maksimal. Yang lain jadi insecure ya. Iya. Iya dok, saya kebetulan nonton episode Dokter Richard sebelumnya yang bicarakan tentang merkuri. Nah saudaraku nih ada korban krim abal-abal. Dia lihat di satu platform sosial media, ada krem yang before and afternya cukup luar biasa, tiba-tiba jadi mulus. Tapi setelah nonton episode yang dokter describe ciri-ciri krem merkuri, itu dia coba berhenti, tapi malah jadi beruntusan, jadi jerawatan dan rashes. Jadi yang saya ingin konsultasikan ini
caranya dia untuk berhenti tanpa merusak kulitnya gimana, Dok? Dan Wah. bisa sembuh total nggak? Berapa lama nih sudah pakainya? Dia sudah pakainya berapa bulan ini? Kalau nggak salah belum sampai 1 tahun. Jadi kalau sekitar 6 bulanan itu harus berhentinya bertahap-tahap, dan berapa lama ya sampai kulit bisa normal dan tidak tergantungan terhadap produk abal-abal itu? Tuh. Jadi ini pertanyaan paling sering ditanya ya, Dok, kalau saya sudah pakai krim abal-abal, stopnya kayak gimana sih? Bertahap atau langsung aja sih? Emang lu pikir ngerokok? Tapi kan takut rusak dong. Stopnya langsung. Sini ya, saya punya cerita ya. Mungkin nanti Manohara atau Maria Fani yang jawab ya. Jadi suatu hari, Manohara ini punya adik atau punya saudara lah ya, pakai narkoba. Makanya saya bilang kan krim abal-abal ini seperti narkobanya kulit ya. Jadi kalau adik kamu pakai narkoba, kamu suruh apa? Stop atau ya udah pakai aja nggak apa-apa? Stop yang pasti. Kenapa sih kamu suruh dia stop? Karena itu buruk untuk diri dia sendiri. Karena kamu tahu itu jelek bagi diri dia sendiri ya, makanya kamu suruh dia stop. Oke, Kak, aku janji aku akan stop pakai krim pakai narkoba kulit tersebut ya. 1 bulan kemudian kamu ngelihat dia, aduh sedih banget, muntah-muntah, mual, nggak bisa tidur. Yang kita sebagai kakaknya kan sedih ya pasti seperti itu punya ya. Terus apa sih yang kamu lakukan? Saya kasih pilihan. Yang pertama, kamu bilang sabar ya Dek ya, ayo kita berobat, kita sholat, kita berdoa, ya tawakal. Atau yang kedua, yaudah daripada kamu kayak gini aja, kamu pakai lagi lah narkobanya. Yang pertama Yang pertama lah dong, nggak mungkin yang kedua. Nah, jadi sama seperti pakai merkuri tadi. Ya, ketika kamu lepas, kamu akan pasti dapat efek sampingnya. Pasti akan dapat. Ya. Tinggal seberapa berat atau ringan. Ada yang ringan, ada yang berat, tergantung dari berapa lama dia pakainya, dosis yang dia pakainya, dan modal yang kita punya. Gitu. Jadi pasti kena nih. Tapi pasti bisa sembuh. Tadi kan tanya, bisa sembuh nggak? Pasti bisa sembuh. Tadi saya sudah share ya foto-fotonya ya. Luar biasa mulus kan? semuanya. Oke dokter dan juga pemirsa, kalau sebelumnya kita sudah melihat tuh foto-foto korban yang dari pemakaian krim abal-abal dan akhirnya bisa glowing. Nah, nanti kita akan panggil nih korban yang seperti apa sih. Dia akan sharing ke kita, akan speak up sampai akhirnya bisa sembuh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tanya Dokter Richard. I love you, baby, to earn my lonely night, and let me love you, baby, let me love you. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Masih ditanya Dokter Richard, dan seperti yang tadi kita sudah bahas, kita sudah kedatangan korban. Saya ngomongnya ini bukan korban sih, kalau biasanya kan korban nih. Ini Kita apa, ngomongnya Sang? penyintas merkuri. Penyintas merkuri. Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia Yosi Wulandari. Halo. Silahkan. Halo Yosi. Ah, dokter bukan korban ini mah. Mulus kayak gini, Dok. Biasanya datang itu yang bermasalah semua ya. Iya. Kalau kali ini datangnya yang bagus ya kulitnya ya. Mulus. Tapi sebelum kita ngobrol nih ya, saya pengen kasih lihat dulu kayak gimana sih foto gambar Yosi pada waktu pertama kali datang ke klinik saya. Nah, Kita boleh. Ya ampun, Yosi ini kamu. Iya. Kok beda banget. berintisan semua wajah sampai nggak ada tempatnya lagi. Kita next yuk kita lihat fotonya. Tuh, seperti ini ya. Dan kita lihat videonya, ini waktu video pertama kali dia di treatment di tempat saya. Oke, nah itu. Oh ya ampun. Manohara, saya pengen tanya. Iya. Kalau kamu dapat pengalaman seperti Yosi tadi, apa yang kamu pikirkan? Mbak Yosi ini benar-benar kuat ya, masih bisa berani keluar rumah dan cari solusi. Karena jujur,
Kalau saya mungkin dengan berhenti dan mukanya jadi seperti itu, malah akan terus dipakai aja gitu, meskipun it's bad for my health. So Itu juga yang dirasakan banyak orang loh. Makanya itu ada beberapa orang tuh yang penjelasan saya tadi yang di segmen 1 tadi paham ya, wah iya dok, saya akan berhenti dok. Tapi bayangkan jika itu terjadi pada Manohara, pasti di tengah-tengah kita berpikir, bener nggak sih dokter Richard ini? Takut kan, dok? Mending aku pakai lagi aja ya. Iya. Itu suatu hal yang lumrah banget. Mbak Yosi sempat ada perasaan seperti itu nggak? Pas lagi berjalan treatment, ingin mulai lagi supaya... Sembuh rasanya mau bunuh diri, Kak. Aduh, ya ampun. Saking depresinya kalau lagi hancur kayak gitu.